Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Channel ini adalah channel yang berisi tentang pembelajaran matematika maupun tentang pendidikan. Kali ini kita akan belajar melanjutkan tentang pembelajaran matematika wajib di trigonometri yang pertama. Khususnya untuk pertemuan kali ini, kita akan tahu bagaimana caranya menentukan nilai perbandingan trigonometri di setiap kuadran dan tentang atau hal yang terkait dengan relasi sudut. Oke, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe dan like-nya di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini agar semakin bisa memberikan manfaat. Oke, kita langsung lanjut. Nah, di sini ada pun tujuan pembelajaran kita, yaitu adik-adik diharapkan dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri di setiap kuadran. Jadi kalau sebelumnya adik-adik itu telah mengetahui nilai sin, cos, tan ya di kuadran 1 sampai di yang berada di kuadran 1 yang mulai dari sudut 0 derajat hingga 90 derajat. Nah, di sini nanti adik-adik bisa sudah menentukan bagaimana kalau misalkan yang ditanyakan adalah kosinus 120 derajat, kosinus misalkan 150, tan 210 derajat dan seterusnya. Oke. Jadi nanti mulai dari sudut di kuadran 2, 3, 4 maupun sudut yang lebih dari satu putaran. Kemudian yang kedua, adik-adik diharapkan dapat menentukan relasi atau hubungan, ya relasi itu hubungan dari sudut yang diberikan. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau sebelumnya di pertemuan sebelumnya adik-adik telah diperkenalkan tentang bagaimana sih itu sudut negatif. Oke. Kalau adik-adik masih ingat bahwasanya sudut negatif adalah sudut yang arah putarnya itu searah jarum jam. Berarti kalau arah jarum jam berputar ke kanan, nah disitulah letak sudut negatif. Jadi sudut negatif arahnya searah dengan jarum jam. Oke. Nah, semoga langsung tetap semangat ya. Kita langsung mulai di materi yang pertama. Oke, bagian A yaitu menentukan nilai perbandingan trigonometri di semua kuadran. Nah, kita menggunakan ada 3 prinsip, yaitu prinsip pelurus, ya, sudut pelurus tahu ya. Sudut pelurus itu artinya sudut yang totalnya 180 derajat. Oke, sudut pelurus itu adalah 180 derajat. Nah, kalau refleksi itu artinya sama dengan pencerminan. Sama artinya dengan pencerminan. Sedangkan seletak itu artinya yang letaknya sama. Oke. Nah, kita masuk ke sini ya. Ke bagian yang pertama, di sini ada sebuah gambar ya. Sebuah gambar yang terdiri atau terbagi menjadi 4 kuadran. Oke. Ini sebelumnya sudah saya jelaskan juga di pertemuan trigonometri pengenalan bahwa 0 ya, di sini 0 derajat, 90, oke, 180, saya perkenalkan kembali, 270 derajat, 270 ditambah 90 lagi, berarti di sini juga letaknya adalah 360 derajat. 0 sampai 360 derajat itu merupakan satu putaran penuh. Nah, sedangkan kalau misalkan dia lebih dari satu putaran, berarti ini ditambah lagi dari sini ke sudut siku-sikunya ini, berarti 360 tambah 90, berarti ini adalah 450 derajat. Oke, berarti ini juga demikian, ditambah 90, berarti hasilnya adalah oke, benar 540 derajat dan seterusnya ya. Adik-adik sudah tahu bahwasanya setiap lompat di bagian sudut siku-siku itu pasti dijumlahkan dengan 90 derajat. Nah, selanjutnya ada sebuah aturan ya. Sebuah aturan ini sudah dibuktikan sehingga adik-adik bisa langsung gunakan bahwasanya ini kan merupakan kuadran 1 adalah kuadran ya, saya sebut saja Q1. Kuadran 1 adalah sudut atau tetanya yang berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Oke, jadi 0 derajat sampai 90 derajat itu kuadran 1. Sedangkan kuadran 2 itu letaknya atau tetanya itu berada di 90 derajat sampai 180 derajat. Oke.
Ini adalah kuadran 2. Dan kuadran 3 saya ingat kembali bagaimana sudutnya itu berada di antara 180 derajat dan 270 derajat. Sedangkan di kuadran keempat ya, yang warna ungu ini, itu letak tetanya yang lebih dari 270 derajat namun kurang dari 360 derajat. Nah, di sini ada sebuah keterangan one quadrant all are positive. Itu artinya adalah di kuadran 1 semua, all itu artinya semua, nilai perbandingan trigonometri itu bernilai positif. Oke? All positif. Mau sin, mau cos, mau tan, cot, sekan, kosekan, itu semuanya bernilai positif. Jadi saya bisa simbolkan di sini adalah all positif. Sedangkan di kuadran kedua hanya sin dan temannya. Temannya sin adalah kosekan. Sin dan temannya yaitu kosekan yang bernilai positif. Jadi kalau misalkan saya katakan di sini, itu bisa saya katakan bahwasanya sin positif. Kenapa sin positif? Kalau sin itu positif, pasti nanti kosekan secara otomatis juga akan bernilai positif. Kenapa? Karena kosekan itu nilainya adalah 1 per sin. Oke? Kalau misalkan kosekan, mungkin saya cakar di sini, kosekan theta di kuadran 2 nih ya, yang saya bahas. Di kuadran kedua, kosekan itu kan nilainya 1 per sin theta. Oke? Karena temannya kosekan itu sin, atau balikannya. Nah, berarti karena sin positif itu dijamin positif, maka 1 per positif itu pasti hasilnya juga positif. Karena 1 itu juga bilangan positif. Maka ketika saya mengatakan sin positif, itu pasti temannya juga akan ikut positif. Sedangkan di kuadran ketiga, ya, kuadran ketiga, tan dan temannya itu kotangan itu positif. Jadi saya bisa mengatakan tan, ya, tan bernilai positif. Dan di kuadran keempat, cos dan sekan bernilai positif. Cos dan sekan itu saling kawan, sehingga saya boleh mengatakan bahwasanya di kuadran keempat hanya kosinus saja yang positif. Oke? Jadi kalau misalkan di kuadran kedua hanya sin saja sama temannya yang positif, berarti selain itu, selain dari sin dan temannya yaitu kosekan positif, maka cos, tan, kotangan, dan sekan itu bernilai negatif pada kuadran kedua. Sedangkan pada kuadran ketiga, di kuadran ketiga itu hanya tan dan temannya yang positif. Berarti selain itu, selain tan dengan kotangan, di kuadran ketiga itu nilainya pasti negatif. Sedangkan di kuadran keempat hanya cos dan temannya yang positif. Maka selain itu, nilai perbandingan trigonometri sin yang berada, sudut yang berada di kuadran keempat, nilainya adalah negatif. Oke? Nah, ada hal yang perlu adik-adik ingat. Oke? Misalkan ini, nomor yang pertama, setiap sudut yang seletak itu artinya adalah letaknya sama atau posisinya sama. Itu pasti memiliki nilai perbandingan trigonometri yang sama. Oke, contoh. Saya mau jelaskan contoh yang pertama ya. Contoh untuk yang pertama, yaitu misalkan saya punya, sebut saja kosinus. Oke, misalkan sin yang seletak dengan kuadran 1. Saya ambil sin 390 derajat. Oke, sin 390 derajat ini seletak, sudut 390 derajat itu seletak dengan sudut 30 derajat. Oke. Kalau saya gambarkan, yang di sini ya, seperti yang telah saya jelaskan, letak yang horizontal, ya, horizontal ini 0 derajat sama 1 putaran 360 derajat. Maka ketika saya ingin menggambarkan sudut 390 derajat, 360 ditambah cukup 30 derajat ke arah kiri atau
berlawanan arah jarum jam. Oke. Tapi sudut 390 derajat bukan yang ini, melainkan kalau saya gambarkan ini ya, satu putaran dan kembali ke sini. Itulah sudut 390 derajat. Oke. Karena ini letaknya di kuadran 1, maka sin 390 derajat itu pasti nilainya sama dengan sudut yang seletak. Letaknya mana sama? Ini sin 390 derajat letaknya di kuadran 1. Oke, kuadran 1. Jadi saya bisa katakan 390 derajat itu seletak. Oke, seletak dengan sudut 30 derajat. Oke, yang sama-sama berada di kuadran 1. Nah, selanjutnya sin 390, karena 390 derajat ini di kuadran 1, maka sin di kuadran 1, ingat di kuadran 1 itu semua positif, maka sin juga akan bernilai positif. Oke, berarti sin 30, adik-adik sudah ingat bahwasanya hasilnya adalah 1/2. Oke, 1/2 seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ingat bahwasanya sudut yang bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Oke, sudut yang bertolak belakang ini adalah materi di SMP. Adik-adik juga sudah tahu yang mana sudut bertolak belakang, tapi kalau misalkan adik-adik lupa, jadi contoh sudut bertolak belakang kayak gini. Ya, ini contohnya. Kalau di sini adalah 30 derajat, yang bertolak belakang dengan sudut ini adalah yang sini. Oke. Ini 30, 30. Ini adalah sudut yang bertolak belakang. Oke. Nah, ini dari kuadran 1 ke kuadran 3 itu kita menggunakan pelurus. Pelurus itu total jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Oke. Nah, selanjutnya yang mana lagi sudut bertolak belakang? Contohnya sudut yang bertolak belakang, ya, sama. Kalau ini adalah ini 60 derajat, maka sisa untuk mencari sudut bertolak belakang, tarik saja garis lurus, teruskan dia, ya, menggunakan pelurus. Menggunakan pelurus, kemudian ini bertolak belakang dengan ini. Nah, ini besar sudutnya sama. Oke. Kemudian yang ketiga, sudut yang merupakan hasil pencerminan memiliki besar sudut yang sama. Oke. Jadi nomor 2 dan 3 itu menandakan bahwasanya ada dua hal, yaitu sudut yang bertolak belakang dijamin besar sudutnya sama, dan yang kedua adalah sudut yang merupakan hasil pencerminan itu memiliki besar sudut yang sama juga. Oke, ini materi di kelas 9 SMP. Adik-adik juga masih ingat tentang transformasi geometri. Oke, pencerminan atau refleksi. Nah, maksudnya untuk penjelasan nomor 3. Oke, saya coba jelaskan untuk nomor 3. Maksudnya seperti ini. Misalkan saya punya sebuah sudut 30 derajat. Saya ini 30 derajat ya. Sudut ini saya mau cerminkan, hanya bisa dicerminkan ke kuadran 2 dan kuadran 4. Kenapa? Karena di kuadran ketiga tadi, untuk mendapatkan sudut yang sama dengan 30 derajat, itu kita menggunakan pelurus. Itu menggunakan prinsip nomor 2, yaitu sudut bertolak belakang. Nah, sedangkan untuk ke kuadran 2 dan kuadran keempat, itu kita menggunakan pencerminan, yang mana yang bertindak kalau kita mau cerminkan sudut 30 derajat ini ke kuadran 2, yang bertindak sebagai cermin adalah yang ini. Cermin. Oke, yaitu Y positif. Yang bertindak sebagai cerminnya adalah si Y positif. Sedangkan kalau misalkan kita mau mencari ya hasil cerminan dari kuadran sudut yang berada di kuadran 1 ke kuadran keempat, maka yang bertindak sebagai cerminnya yaitu X positif. Oke. Nah,
ini kalau dicerminkan berarti ke sini. Ingat, cermin ya, ini kan cerminnya, berarti kalau kita bercermin berarti posisinya, maksudnya besar sudutnya itu sama. Oke, berarti kalau ini 30 derajat, ini juga adalah 30 derajat. Kalau ini dicerminkan terhadap sumbu X positif, pencerminan mempertahankan besar sudut, berarti kalau ini 30 derajat, ini juga 30 derajat. Oke, sama kalau misalkan kita mau cerminkan sudut, sebut saja 45 derajat. Oke, kalau dicerminkan berarti kita cerminkan ke kuadran, oke, kuadran 2. Ini 45, maka di sini juga 45, dan di sini adalah 45 derajat. Oke, tapi ingat hasil pencerminannya nanti bukan yang ini, melainkan kalau 30 derajat, hasil cerminannya yang mana? Nah, diambil dari 0 derajat ke sini. Oke, berarti kalau ini adalah 90, berarti tambah ini adalah sisanya 60. Oke. Kalau ini 45 tadi, ini 30, ini 90, berarti ini sisanya 60. Berarti 30 itu posisinya sama dengan berapa ini? 90, 60 berarti 150. Nah, ini berarti sama dengan 330 derajat. Oke, seperti itu. Saya cuma mau jelaskan di sini cerminan dulu, yang mana sudut merupakan hasil cerminannya. Oke, adapun nanti ini untuk sudut-sudut yang berrelasi, maksudnya yang memiliki nilai yang sama nantinya, itu akan saya jelaskan berikutnya. Oke, jadi adik-adik pahami dulu yang mana sudut yang bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang itu mempertahankan besar sudut, ya. Berarti artinya adalah besar sudutnya pasti sama. Kemudian yang kedua, oke, sudut yang merupakan hasil pencerminan. Hasil pencerminan ini hanya dapat dilakukan ke kuadran ke-2 dan 4. Oke, kuadran 2 dan 4. Sedangkan yang bertolak belakang itu dilakukan ke kuadran 3. Kenapa dari kuadran 1? Karena dari kuadran 1 itu nilai perbandingan trigonometri yang adik-adik telah ketahui. Jadi nanti dengan mudah kita dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri di kuadran 2, 3, dan 4 hanya dengan menggunakan pengetahuan nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa yang telah kita pahami sebelumnya di kuadran 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya mau jelaskan kalau untuk yang tadi, ya, prinsip-prinsip yang tadi saya jelaskan, bahwasanya kalau misalkan kita mau cari, ya, untuk 30 derajat, kita cari dulu yang 30 derajat. Nah, untuk yang 30 derajat berarti kita mau cari posisi yang menggambarkan dapat dikembalikan ke sudut 30 derajat. Itu sudut mana semua? Oke. Ini saya tulis kembali dulu. Ini 180, ini 270 derajat, dan ini adalah 360 derajat. Kita fokus untuk satu putaran dulu, yang mana sebenarnya nanti dia akan berlaku secara umum. Oke. Nah, selanjutnya 30 derajat. 30 derajat ini sudutnya positif, ya. Berarti arahnya ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Nah, kita mau cari ini di setiap kuadran. Berarti untuk dapat ke kuadran kedua, oke, untuk dapat ke kuadran kedua kita pakai refleksi, ya. Ini mempertahankan besar sudut, berarti ini 30 derajat, tapi bukan ini yang diambil, melainkan dari 0 derajat ke hasil ini. Berarti 90, kalau ini 30, maka sisanya adalah 60. Tahu dari mana 60? 90 derajat dikurang 30 derajat. Karena ini kan siku-siku. Oke? Berarti 90 tambah 60 ini adalah sudut 150 derajat. Jadi 30 derajat nanti
akan sama nilainya ketika kita mau cari yang 150 derajat. Kemudian nih, untuk ke kuadran ketiga kita pakai pelurus. Oke, pelurus, maka ini 30 derajat bertolak belakang dengan ini. Itu sama nilainya. Oke. Nah, untuk dapat ini, tapi bukan 30 derajat yang diambil. Selalu kembali dari 0 derajat ke hasilnya. Hasil pelurusnya itu 180 derajat yang ditambah. Ini adalah sudut 180 derajat yang ditambah dengan 30 derajat. Berarti itu hasilnya adalah 210 derajat. Oke, berarti ini akan sama nanti ketika kita cari sudut 210 derajat. Dan lagi, ini tadi sudah ke kuadran 3, ke kuadran 4 kita pakai apa? Seperti yang telah saya jelaskan, kita menggunakan refleksi. Itu 30 derajat juga. Oke, tapi bukan ini yang diambil, melainkan dari 0 derajat ke hasil pencerminannya. Kalau ini dari putarannya sampai sini 90, 180, 270. Nah, 270 ini ditambah berapa kira-kira? Berarti tentu adalah sisanya. Karena ini adalah sudut siku-siku, maka 90 dikurangi yang sudah diketahui 30. Berarti ini adalah 60. Maka besar sudut yang ini, yang merupakan besar sudut tanda tanya ini adalah 270 derajat yang ditambah dengan 60 derajat. Itu sama dengan 330 derajat. Oke, seperti itu. Oke, atau dengan kata lain, misalkan kalau misalkan sudah letaknya di sini, ini 30, itu adik-adik tahu bahwasanya kalau ini bergerak lagi sebesar 30 derajat, itu pasti 360. Oke, kalau ini bergerak lagi 30 derajat, ini pasti dapat 360 derajat. Tapi karena dia kurang 30, berarti 360 dikurangi 30 derajat. Jadi adik-adik bisa tahu ini saja bisa dicari dengan cara 360 derajat yang dikurangi dengan 30 derajat. Itu sama, yaitu 330 derajat. Oke. Jadi kita dapat untuk yang relasi, bukan relasi, maksudnya nilai-nilai yang sama. Oke. Nilai-nilai yang sama. Yang ini. Nah, ini. Oke, 30, 150, 210, dan 330 derajat. Ini semua merupakan sudut istimewa. Oke. Nah, kita lanjut kalau misalkan bagaimana kalau sudutnya, ya, sudutnya itu merupakan sudut 45 derajat. Oke. Kita mulai yang 45 derajat lagi sekarang. Berarti dengan prinsip yang sama, 45 derajat, berarti ini setengahnya 90 ya. Oke, ini 0 derajat, saya tulis kembali. Ini 90. Ini 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, kalau mau ke kuadran kedua, berarti kita pakai refleksi atau pencerminan. Oke, kalau ini adalah, oke, kita pakai refleksi atau pencerminan. Kalau ini 45, maka hasil pencerminannya juga sama-sama 45, tapi bukan ini yang diambil. Mulai dari 0 derajat ke hasil pencerminannya. 90 ini tambah 45. Oke. Jadi ini pencerminannya yang ini. Oke. Berarti besar sudut totalnya ini yaitu 90 derajat yang ditambah dengan 45. Hasilnya adalah 135 derajat. Berarti ini nanti akan sama dengan 135 derajat atau ada relasinya dengan hubungan dengan 135 derajat. Nah, selanjutnya dia dibawa ke kuadran ketiga, berarti kita pakai pelurus. Sudut bertolak belakang pasti sama. Oke, berarti ini 45. Tapi ingat, yang diambil dari 0 derajat. 0, 90, 180 tambah 45. Berarti 180 tambah 45 derajat, 225 derajat. Berarti ini sama dengan 225 derajat. Kemudian, sudah ke kuadran 3, ke kuadran 4 lagi, berarti pakai pencerminan. Oke, besar sudutnya sama. Kalau ini 45, ini 45 derajat. Besar sudutnya dari sini
ke sini. Atau dengan kata lain, besar sudut ini itu bisa diperoleh dari 360 derajat yang dikurangi 360 derajat yang dikurangi dengan 45 derajat. Berarti hasilnya adalah 315 derajat. Oke, ini sama. Jadi kita punya hitungan yang sama, yaitu kalau kita mau mencari 135, 225, dan 315, nanti ada hubungannya dengan hanya cukup mencari nilai perbandingan trigonometri sin, cos, atau yang lainnya dari kuadran 1, yaitu 45 derajat saja. Oke, kalau misalkan kita mau cari untuk sudut 60 derajat. Oke, dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama, ini 0 derajat, ini adalah 90, ini 180 derajat, dan ini adalah 270 derajat, dan ini 360 derajat. Maka 60 derajat itu letaknya di sini. Oke, 60 derajat letaknya di sini. Ke kuadran kedua, refleksikan. Ke kuadran kedua, refleksikan. Besar ini 60, ini juga 60. Maka yang diambil dari 0 derajat ke hasil refleksinya. Kalau ini 60, berarti ini sisanya 30 derajat. Tapi totalnya 90 tambah 30 berarti 120 derajat. Kemudian ke kuadran ketiga pakai pelurus, ini 60 derajat. Berarti 180 tambah 60 itu 240 derajat. Kemudian ke kuadran keempat dia pakai refleksi. Ya. Ini 60, maka ini 60 juga. Oke, besar sudutnya yaitu 360. Oke, dari sini ke sini itu adalah 360 derajat ya, yang dikurangi ya, ini dikurangi 60 derajat karena ini kan sudut yang searah jarum jam, berarti dia ditambah dengan negatif 60 derajat. Itu seperti itu. Oke, besarnya ini adalah 300 derajat. Nah, tadi kita sudah cari 30 derajat itu setara dengan apa semua nanti, 45 derajat juga sudah, kemudian 60 derajat juga sudah. Nah, sedangkan di kuadran 1 itu ada 5 sudut istimewa, yaitu ada 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Untuk 0 derajat dan 90 derajat ini belum ya, berarti ini akan saya jelaskan sekarang. Oke. Ini 0 derajat, 90. Ini 180 dan ini 270. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan 0 derajat, ya ini seletak dengan nilainya akan sama dengan siapa? Dengan pelurusnya, yaitu 180 derajat nantinya. Oke? Kemudian kalau 90 derajat, 90 derajat ini nanti akan sama dengan 270, yaitu pelurusnya. Ingat, pelurus itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Oke? Ini 270 derajat. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, Ibu katanya pelurus itu 180 derajat, kok ini Ibu bilang 270? Nah, dari 90 derajat ke 270 derajat itu besarnya adalah 180 derajat. Tahu dari mana? Tahu dari cukup ini bentuknya lurus, atau dengan kata lain 270 derajat dikurangi 90. Itu hasilnya adalah 180 derajat. Oke? Nah, jadi kalau untuk nanti 90 derajat dia ke 270. Kalau 0 derajat nanti dia ke 180 derajat. Oke? Nah, secara
keseluruhan dari hal yang telah kita jabarkan tadi, ada beberapa hal yang perlu adik-adik ingat dan tandai hal penting, yaitu yang pertama, ingat, tanda positif ataupun negatif nanti itu bergantung dari letak sudutnya berada di kuadran berapa. Oke? Kalau di kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sin positif, kuadran 3 tan dan temannya positif, kuadran 4 cos yang positif. Atau dengan kata lain, supaya mudah saya menggambarkan atau mengingatnya, saya sering mengutarakan al, itu artinya al berarti semua, kuadran 1 itu semuanya positif, sin positif, ta, saya pakai ta, tangan ya, artinya tan positif, cos positif. Jadi kalau saya singkat, itu namanya al, sin, ta, cos. Artinya di al itu semua di kuadran 1 positif, sin di kuadran kedua dan temannya positif, tan dan temannya kuadran 3 positif, cos dan temannya kuadran 4 positif. Oke, berarti selain itu nilainya negatif nantinya. Oke. Kemudian, nah, berdasarkan tadi menggunakan prinsip refleksi, pelurus, dan seletak, maka kita peroleh hubungan atau relasinya. Jadi kalau misalkan nanti adik-adik diminta ya, kayak ini. Jadi kalau saya bilang supaya cepat ya dihafal saja. Jadi kalau konsepnya ya berdasarkan prinsip refleksi dan pelurus serta seletak. Jadi kalau mau cepat ya bisa dihafal ya, yang mana 0 180 derajat, 30 itu 150, 210 dan 330 derajat. 45 semua yang berakhiran 5 ya. Ini sudut istimewa 45, 135, 225 dan 315 derajat. Kemudian 60 ya, 60, 120, 240 dan 300. Oke. 90 itu 270. Oke, contoh misalkan. Kasih contoh yang diminta, tentukan nilai ya. Yang pertama diminta adalah kosinus 150 derajat. Oke. Langsung ingat, oh 150 derajat kita pakai nih, ini 150. Kita pakai kemana? Langsung kembalikan ke kuadran 1. 30 berarti cos 30 derajat langsung. 150 ini di kuadran ke berapa? Kuadran kedua. Tahu dari mana? Karena kuadran kedua itu besar sudutnya antara 90 sampai 180. Oke, berarti cos di kuadran kedua ya, di kuadran kedua itu hanya sin yang positif. Berarti cos di kuadran kedua nilainya negatif. Oke, nanti hasilnya negatif cos 30 1/2 akar 3. Oke, selesai. Kedua, misalkan contoh lagi. Yang dia minta adalah tan 240 derajat. Misalkan. Oke. Tan 240, ingat, oh 240 kalau dia ke kuadran 1 kita pakai yang benar, yang 60 nih kita pakai yang 60, berarti ini sama dengan tan 60. Tapi jangan langsung diselesaikan, lihat tan ini sudut awalnya 240 derajat itu adalah sudut yang berada di kuadran ketiga karena besarnya adalah lebih dari 180 tapi kurang dari 270. Tan di kuadran ketiga, di kuadran ketiga mau tan bernilai positif, berarti dia tetap positif. Oke, tetap positif. Selanjutnya tan 60 hasilnya adalah akar 3, berarti hasilnya adalah positif akar 3. Seperti itu. Lagi misalkan contoh yang ketiga, diminta untuk mencari, sebut saja kotangan 315 derajat. Oh, gimana ini misalkan? Oke, adik-adik hanya hafal
sin, cos, dan tan. Oke, berarti kalau kotangan, ingat itu sekawan dengan si tan. Berarti menjadi 1 per tan 315 derajat. Oke, untuk dapat tan 315 derajat, nah sudah kita coba cari di sini aja. Oke, nanti supaya nanti hitungannya kita lanjutkan. Tan 315, ingat, yang ada 5 belakangnya itu kembali ya, yang ada 5 belakangnya ini itu kembali ke 45. Berarti itu sama dengan tan 45 derajat. Berarti 315 itu kuadran ke-4 ya, kuadran ke-4 tan di kuadran ke-4. Ingat, di kuadran ke-4 itu hanya cos dan sekan yang positif. Berarti tan bernilai negatif. Oke, berarti ini sama dengan negatif akar 2 per 2 atau negatif 1/2 akar 2. Oke, sehingga kalau saya selesaikan di sini, berarti 1 yang dibagi dengan negatif akar 2 per 2. 1 ini, itu artinya kan hasilnya adalah 1 per 1. Jauh kali jauh posisi pembilang. Berarti 1 kali 2 berarti 2. Berarti 2 per 1 kali min akar 2 negatif akar 2. Sampai sini belum selesai, ini bisa disederhanakan. Saya sederhanakan di sini aja ya. 2 per negatif akar 2, ini dikali dengan akar 2 per akar 2. Oke, kenapa? Karena untuk kembali diingat ya, merasionalkan bentuk akar berarti dikalikan dengan sekawannya. Berarti sekawan dari akar 2 itu akar 2. Tujuannya supaya yang semulanya adalah berbentuk akar menjadi bilangan bulat. Oke. Nah, berarti hasilnya adalah 2 kali akar 2, 2 akar 2 per akar 2 kali akar 2, berarti 2 ya, berarti negatif 2. Ini coret, berarti hasilnya negatif akar 2. Kenapa negatif akar 2? Positif bagi negatif, negatif. Oke. Kemudian contoh, misalkan contoh yang keempat. Ya. Adik-adik misalkan diminta untuk menentukan sekan dari 150 derajat. Oke. Sekan itu berarti dia 1 per kosinus 150 derajat. Oke. Berarti langsung aja di sini ya, lanjutkan aja, nggak usah dihitung di sini. Ini nggak usah. Berarti 1 per kosinus 150 dengan benar 30 ya. Kalau ini berarti kosinus 30 derajat ya. Yang ini 150 kembali ke 30. Kemudian berarti ini hasilnya sama dengan, lihat, kosinus 150 cos di kuadran kuadran ke berapa? Kuadran kedua, lebih dari 90 kurang dari 180. Oke. 150 itu di kuadran kedua. Nih, kuadran kedua. Ya. Ini berarti yang sini artinya letak kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. 150 itu kuadran kedua. Berarti kalau dia kuadran 2, cos bernilai, lihat di kuadran kedua itu hanya sin yang bernilai positif. Berarti cos bernilai negatif. Jadi 1 per negatif cos 30 adalah 1/2 akar 3. Oke, atau akar 3 per 2. Itu bisa saya tuliskan demikian. Berarti hasilnya adalah 1 ini, jadikan dia 1 per 1 per negatif akar 3 per 2. Jauh kali jauh berarti 2 per dekat kali dekat. 1 kali min 3, 1 kali negatif akar 3 berarti negatif akar 3. Ini bentuknya belum sederhana. Sederhanakan dengan kali sekawannya. Akar 3 akar 3. Berarti negatif 2 per 3 akar 3. Seperti itu. Oke. Saya pikir mudah untuk yang ini. Oh iya, sebelumnya lagi
sebelum masuk ke sudut relasi, misalkan kalau yang diminta adalah yang ini, sudut yang 180 dan 270. Misalkan adalah cos 180 derajat. 180 itu dengan 0 ya. Nih. Berarti cos 0 derajat. 180 berada di kuadran kedua, cos berada di kuadran kedua. Ingat, kuadran kedua hanya sin yang positif, berarti negatif. Oke. Cos 0 itu hasilnya adalah 1. Berarti cos 180 ini negatif, cos 0 itu adalah 1. Berarti cos 180 derajat nilainya adalah negatif 1. Oke. Bagaimana kalau misalkan dia sebut saja sin misal ya boleh sin 270 derajat. Oke. 270 itu dengan 90. Berarti ini sin 90 derajat. 270 itu di kuadran ketiga. Kalau sin di kuadran ketiga itu hanya kuadran ketiga hanya tan yang positif ya sama temannya. Berarti ini nilainya negatif. Berarti hasilnya adalah negatif sin 90, hasilnya adalah 1. Berarti sin 270 derajat nilainya adalah negatif 1. Oke. Terus kalau misalkan contoh yang ketujuh, yang diminta adalah sin 180 derajat. Sin 180 derajat hubungannya dengan 0 derajat. Langsung aja. Berarti sin 0 derajat. Oke. Sin 180 ini kuadran kedua. Kuadran kedua sin bernilai positif. Sin 0 hasilnya 0. 0 kali positif ya tidak masalah, bukan positif 0, tetap 0 seperti itu. Oke. Mungkin ini adalah contoh-contoh yang insya Allah mewakili dalam penjelasan menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut yang terletak di kuadran 2, 3, dan 4. Oke.